Halo, selamat pagi adik-adik semuanya. Apa kabar semuanya? Koko berharap adik-adik semuanya sehat-sehat selalu ya adik-adik ya. Oke, nah adik-adik hari ini Koko akan melayani di kebaktian sekolah minggu pagi hari ini ya. Tapi sebelumnya kita masuk dalam kebaktian, kita mau berdoa dulu sama-sama ya adik-adik ya. Ya Koko ajak adik-adik untuk tutup mata, lipat tangan. Koko akan berdoa adik-adik, adik-adik tutup mata dan berdoa dalam hati aja ya. Oke. Tuhan Yesus, terima kasih pada pagi hari ini kami bisa bangun dalam keadaan yang begitu sehat. Tuhan, sebentar lagi kami mau masuk dalam kebaktian sekolah minggu online kami. Tuhan berkati kami semua bisa mendengarkan kebenaran firman-Mu dengan baik. Juga berkati untuk kakak sekolah minggu yang akan membawa firman Tuhan. Kiranya diberikan kebijaksanaan untuk memberitakan firman dengan baik sehingga adik-adik kami bisa mendengarkan dengan memahami dengan baik juga ya Tuhan. Terima kasih, kami menyerahkan kebaktian ini ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Hanya dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Oke adik-adik. Nah, sebelum mendengarkan firman Tuhan seperti biasa adik-adik ya, kita mau bernyanyi, kita memuji Tuhan beberapa lagu adik-adik ya. Koko akan putarkan 2 lagu adik-adik nanti memuji Tuhan di rumah masing-masing adik-adik ya. Oke, yuk kita mulai. Sudah menonton ya teman-teman. Jangan lupa di like dan subscribe ya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa. Badannya kecil, tapi rajin sekali. Anak Tuhan, walaupun kecil, tapi rajin ke gereja. Belalang tak punya raja,
walaupun kecil. Tapi rajin ke gereja. Anak Tuhan walaupun kecil, tapi rajin ke gereja. Halo adik-adik, selamat pagi. Siapa nih yang ingat minggu lalu itu kita merayakan hari apa? Ada yang ingat nggak? Minggu lalu kita merayakan hari Paskah. Nah, hari Paskah itu apa adik-adik? Hari Paskah itu adalah hari kebangkitan Tuhan Yesus. Nah, tapi hari ini Cece mau lanjutin firman Tuhan yang berjudul Tuhan Yesus menampakkan diri ke Emmaus. Nah, jadi adik-adik, pada suatu hari ada seseorang yang bernama Kleopat dan bersama kawannya adik-adik 2 orang ini. Nah, mereka itu adalah murid Tuhan Yesus dan mereka sangat amat sedih. Karena apa? Karena Tuhan Yesus kan telah mati di kayu salib. Jadi tidak ada yang menjadi guru mereka lagi, tidak ada lagi yang bersama-sama dengan mereka. Mereka merasa seperti sendirian, nggak seperti dulu. Karena apa? Karena dulu kan Tuhan Yesus selalu bersama mereka dimanapun mereka berada, ketika mereka senang maupun sedih. Tetapi sekarang Tuhan Yesus tidak ada lagi bersama mereka. Jadi mereka itu sedih adik-adik, kayak kita kehilangan seseorang. Dalam artian misalnya nih adik-adik sudah terbiasa dengan papa mama, terus tiba-tiba adik-adik ditinggal pergi sama papa mamanya. Jadi adik-adik sendirian aja di rumah, kayak mama papa kemana ya, kok aku sendirian sih di rumah, karena aku sedih ditinggal. Nah, keadaan mereka itu seperti itu adik-adik ya. Jadi mereka sedih sekali bahwa Yesus itu sudah tidak ada, sudah mati meninggalkan mereka. Lalu pada suatu hari si Kleopat ini dan kawannya pergi ke Emmaus. Tetapi adik-adik tahu tidak, ketika mereka sedang berjalan, mereka menemukan seseorang, yaitu Tuhan Yesus. Tetapi si Kleopat ini tidak mengetahui bahwa orang ini adalah Tuhan Yesus, karena tiba-tiba mata mereka itu seperti ada yang tutup gitu adik-adik. Jadi tuh kayak nggak bisa lihat bahwa itu adalah Tuhan Yesus. Di mata mereka orang itu seperti orang biasa, seperti kayak orang yang sedang melakukan perjalanan bersama mereka gitu. Nah, terus Tuhan Yesus ini kan bersama mereka nih adik-adik. Terus Tuhan berkata, apa yang sedang kamu bicarakan berdua? Terus si Kleopat ini heran, apakah Tuhan ini orang asing? Sehingga Tuhan tidak tahu bahwa saat ini itu banyak sekali diberitakan bahwa Tuhan Yesus itu telah mati dan sudah tidak ada Tuhan Yesus lagi. Jadi kami semua itu merasa sedih bahwa Tuhan Yesus harus mati di kayu salib. Kami kan sedih Tuhan. Tapi Tuhan Yesus menjawab apa? Adik-adik tahu nggak? Tuhan Yesus menjawab, semua itu sudah Allah rencanakan dan sesuai dengan kitab suci, sesuai dengan Alkitab ya adik-adik ya. Jadi semua itu tuh Allah sudah rencanakan. Tuhan Yesus itu dimati di kayu salib dan juga untuk menebus dosa kita semua adik-adik, dosa-dosa manusia. Terus ketika mereka berjalan, Tuhan Yesus sambil memberitakan Alkitab, memberitakan Injil kepada mereka, pada Kleopat dan kawannya. Kemudian tiba-tiba hari pun sudah mulai gelap. Ketika itu Kleopat berkata, Tuhan, apakah Tuhan mau ikut bersama saya ke rumah saya? Karena hari sudah mulai gelap. Awalnya Tuhan Yesus itu tidak mau ke rumah Kleopat, tetapi karena dipaksa terus, mau gak mau Tuhan Yesus ikut bersama Kleopat. Nah, ketika mereka sudah sampai di rumah Kleopat, Tuhan Yesus itu disambut. Di atas mejanya itu ada makanan, minuman, ada roti. Nah, ketika itu sebelum mereka makan,
Tuhan Yesus berdoa dan membagikan berkat kepada mereka semua dan memecah-mecahkan roti kepada mereka dan dibagi-bagikannya. Tiba-tiba ketika Kleopat itu buka mata, adik-adik tahu apa yang terjadi? Tuhan Yesus menghilang. Jadi tuh kan mereka bertiga nih, terus tiba-tiba Tuhan Yesus itu hilang. Jadi mereka sisa berdua. Dan Kleopat ini menyadari bahwa orang yang saat ini bersama dia adalah Tuhan Yesus. Dia baru menyadarinya ketika Tuhan Yesus sudah berada di rumah Kleopat dan setelah berdoa. Jadi sebelumnya Kleopat dan kawannya itu tidak tahu bahwa bersama mereka itu adalah Tuhan Yesus, yang berjalan bersama mereka itu Tuhan Yesus. Nah, jadi ketika Kleopat tahu hal ini, Kleopat cepat-cepat pergi keluar dan membagikan berita ini kepada 11 murid Tuhan Yesus, karena mereka tuh sangat senang bahwa Tuhan Yesus itu telah bangkit dan sudah tidak ada di kuburnya lagi. Kuburnya itu sudah kosong, adik-adik, sudah bangkit. Nah, adik-adik, dari cerita ini Cici mau sampaikan sebuah pesan, yaitu Tuhan Yesus itu hadir di dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus itu hadir dimanapun kita berada, mau itu di sekolah, di rumah, di jalanan seperti Kleopat bersama kawannya ketika berjalan. Nah, Tuhan Yesus itu selalu ada bersama kita ketika kita sedih, senang, apapun situasi dan kondisi kita, Tuhan Yesus itu selalu bersama-sama dengan kita. Dan Cici berharap adik-adik semua itu tetap melakukan hal yang baik dan yang benar ya adik-adik ya. Contohnya apa nih, Ci? Aku nggak tahu contohnya seperti apa. Nih, Cici kasih contoh. Contohnya itu adik-adik harus rajin ke sekolah minggu. Dan juga harus bisa rajin untuk mengerjakan PR, kerjaan sekolah ya adik-adik ya. Terus adik-adik nggak boleh berbohong loh. Bohong itu kan nggak baik. Adik-adik tahu kan bohong itu nggak baik. Contohnya apa? Misalnya mama tanya, adik-adik sudah makan? Terus adik-adik jawab, udah mah, udah makan. Nah, itu kan nggak boleh. Karena adik-adik itu kan berbohong. Adik-adik harus jawab jujur. Kalau misalnya belum makan, jawab belum makan. Kalau sudah makan, jawab sudah makan. Nah, jadi itu ya adik-adik ya, salah satu contohnya saja. Sekarang kita sudah mendengarkan firman Tuhan, dan waktunya kita untuk berdoa. Dan akan dilanjutkan lagi pada minggu depan firman Tuhannya adik-adik. Kita mau berdoa ya adik-adik ya. Tutup tangan, lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu, pemberkatan-Mu. Kami anak-anak-Mu dapat kembali untuk sekolah minggu lagi ya Bapak. Kami juga berterima kasih Tuhan karena berkat Engkau mati di kayu salib, kami anak-anak-Mu dapat dihapuskan dari segala dosa. Dan juga kami berdoa Tuhan mengampuni segala dosa-dosa kami. Apapun yang telah kami perbuat ya Bapa, kiranya Tuhan mengampuni segala dosa yang telah kami perbuat. Terima kasih Tuhan, sebentar lagi kami akan mengakhiri ibadah sekolah minggu kami. Kiranya Tuhan memberkati kami semua. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sampai jumpa adik-adik. Bye-bye.